Misalkan ada gua, Hmm. kan Iya, gua iya. kaya. Iya, iya. Amin. Ya gua aminin deh. Lu memang kayak gitu loh, Wir. Oke, Gimana, lanjut, gimana? lanjut. Lanjut, lanjut. Doain Siap, gua juga salah. lah, masa lu doang. Iya, iya. Terus, terus. Nah, terus ada orang jual rumah. Mm-mm, Ini mm-mm. orang rumah ini ceritanya nggak mau ribet nih. Dia carilah orang. Artinya bahasanya tuh apa ya? Mark apa sih namanya tuh? Calo Apa ya? sih? Iya, calo bisa. Ya kan calo gitu. Lu jualin rumah gua nih. Kalau misalnya rumah Iya, heeh. gua jual seharga 10 miliar. Kalau Mm-mm. seandainya di mau rumah laku 10 miliar, gue bakal kasih lu 20%. 20% dari 10 miliar berapa? Lumayan kan? Berapa tuh? Lumayan. Berarti sekitar 20% berapa sih? 10 M ya. Tuh nolnya kebanyakan dah. Banyak kan bingung gue juga sumpah. Gak cukup. Kayak Berarti 2 100 miliar M dong? sih. Emang iya ya? Enggak, 200 juta, Enggak 200 juta. dong. Tuh kan, bener masih ratusan. Iya. Masih ratusan Jadi ya. dia kan lumayan. Misalkan ada gua, Hmm. kan Iya, gua iya. kaya. Iya, iya. Amin. Ya gue aminin deh. Lu memang kayak gitu loh, Wir. Oke, Gimana, lanjut, gimana? lanjut. Lanjut, lanjut. Doain Siap, gue juga salah. lah, masa lu doang. Iya, iya. Terus, terus. Nah, terus ada orang jual rumah. Mm-mm, Ini mm-mm. orang rumah ini ceritanya nggak mau ribet nih. Dia carilah orang. Artinya bahasanya tuh apa ya? Mark apa sih namanya tuh? Calo Apa ya? sih? Iya, calo bisa. Ya kan calo gitu. Lu jualin rumah gua nih. Kalau misalnya rumah Iya, heeh. gua jual seharga 10 miliar. Kalau Mm-mm. seandainya di mau rumah laku 10 miliar, gua bakal kasih lu 20%. 20% dari 10 miliar berapa? Lumayan kan? Berapa tuh? Lumayan. Berarti sekitar 20% berapa sih? 10 M ya. Tuh nolnya kebanyakan dah. Banyak kan bingung gua juga sumpah. Gak cukup. Kayak Berarti 2 100 miliar M dong? sih. Emang iya ya? Enggak, 200 juta, Enggak 200 juta. dong. Tuh kan, bener masih ratusan. Iya. Masih ratusan Jadi ya. dia kan lumayan nih ceritanya nih. Ya. Dan itu secara hukum fikih sah gitu karena memang akadnya sudah jelas dari awal, barang yang dijual ada. Dan orang yang mentransfer pun langsung ke pusat, bukan ke dia. Beda dengan sistem dropshipper. Kalau dropshipper itu seakan-akan dia ngejual padahal barangnya bukan sama dia gitu loh. Iya, benar, benar, benar. Yang konsumen belinya transfernya ke dia, ke dropshippernya. Padahal itu nggak sah, barangnya nggak ada, barangnya di pusat. Sedangkan konsumen ini, si affiliate ini nawarin ke orang. Orang ini tetap transfernya ke pusat. Jadi semuanya terkoneksi dengan sistem gitu loh. Iya. Oke. Iya. Tapi ini tadi penting banget sih buat teman-teman semua nih yang pengen mulai usaha ya. Kalau gue ngerasain banget sih di situasi pandemi kayak begini, Ki. Tadi gue udah sempat bilang di awal, kita tuh nggak boleh nyaman sama keadaan gitu. Jadi harus punya usaha tuh emang maksimal ya minimal 3 lah kalau gue bilang. Kita nggak pernah tahu ke dalam suatu kondisi yang mana yang drop, yang mana yang naik gitu. Iya. Ya kan? Gue juga dulu kemarin dia sempat mikir kayak, aduh ini orang kalau lagi situasi kayak gini pada beli baju nggak sih? Coba mikir. Ayo. Iya. Orang di rumah aja pada pakai kerudung nggak sih? Ayo. Bingung nggak lo? Tapi ya balik lagi ya gitu, akhirnya ya udah gue ikhtiar gitu kan, ya udahlah gue doa segala macam ya, ternyata masih banyak juga orang yang tetap minat gitu. Terus nih gue jualan lipstik kan, gue jualan kosmetik kan, orang pakai lipstik nggak di rumah? Ayo pakailah buat suaminya. Kalau kayak gue lu jadi buat siapa lu, Wir? pakai buat orang-orang di Instagram, paham Anda? Oh iya, siap. Tetap berpenampilan harus ini ya. Harus cantik dong, harus cantik dong. Iya, kalau enggak nggak ada yang nyambut ntar, Ki, mohon maaf. Nah. By the way, lu kayaknya mau nikah bentar lagi nih, Mer. Astagfirullahaladzim, lu jangan bau-baunya udah keciuman nih. Lu gimana? Lu udah ada yang deket belum? Waduh, jangan ngomong gitu lah, sensitif nih. Ntar gua ini banyak bibit-bibit lambe tura di sini, malas gua. Gimana, soalnya, Ki? Bibit lambe tura pada militan semua, bahaya. Ntar gua di screenshot nih. Ini pasti lagi pada di record nih. Terus Aki Malik udah punya calon. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke.
Terus kayaknya kemarin gue sempet ngeliat story lu deh. Lu lagi milih-milih rumah. Iya. Lu jadi beli rumah nggak? Nah, ini ada yang menarik sebenarnya sih. Seru banget. Jadi gue tuh pengen beliin rumah gitu kan buat keluarga gue gitu, buat bapak, buat orang tua lah gitu kan, buat adik-adik gue. Itu bukan rumah buat gue sebenarnya, tapi gue niatnya memang buat keluarga gitu. Kalau gue sendiri tuh gue nggak mau beli rumah yang langsung jadi. Gue tuh pengen beli. Pengen bangun gitu. Pengen bangun sendiri biar jadi kayak konsep dari awal, beda, kepuasannya beda gitu. Benar. Ternyata gue konsultasi juga nih. Gue tuh kan sebelum melakukan sesuatu konsultasi dulu gitu ke orang yang berpengalaman. Dari dulu lu konsultasi sih emang orangnya. Iya kan? Gue nggak pernah. Dulu lu sempet konsultasi ke gue loh, inget nggak? Tentang apa nih? Gak usah dibocorin. Tentang apa nih? Tentang apaan? Lupa ya. Lanjut dah terus. Lagi puasa loh, jangan fitnah Anda. Gue, bentar lagi mata gue keluar nih. Iya, gue ingat. Tapi gue nggak tahu pembahasannya apa waktu itu. Iya banyak banget sih. Terus? Nah, jadi gue konsultasi kan. Jadi sebelum udah gue jadi mau beli rumah nih ceritanya. Jadi kata beliau itu tahan dulu dengan kondisi seperti ini. Beliau siapa? Adalah orang, gue nggak mau sebut orangnya. Ada rahasia-rahasiaan. Gak enak lah. Dia orang penting di negara gitu. Widih, oke. Terus. Ya. Nah, gue konsultasi ke beliau, dia ngasih arahan gitu, jangan tahan dulu kata beliau. Nanti kemungkinan harga rumah di akhir tahun ini bisa bakal turun nih. Bener. Karena kondisi ekonomi kita kan kita nggak ada yang tahu sekarang kayak gimana. Bener banget. Iya. Itu dia, makanya gue kayak, nih orang berani banget lagi corona begini beli begitu gitu loh. Gue udah nggak tahan. Gue udah nggak tahan. Kayaknya, maksudnya gini loh. Kita tuh pengen beli sesuatu karena mungkin ada uangnya kan. Ada uangnya nih. Iya benar. Gitu. Cuman kondisinya kata beliau, kalau mau kamu lebih untung lagi, tahan sebentar, sabar dikit. Bisa tahu nanti harganya bisa lebih murah dari yang kamu dapetin sekarang. Gue boleh nebak nggak? Apa? Lokasinya di Cilandak bukan sih? Banyak sih kemarin yang gue lihat ya kemarin. Enggak, yang lo masukin di story. Di story Cilandak. Karena tahu nggak sih itu gue ngincer rumah itu juga. Dan kenapa? Serius? Sumpah ya, udah lihat. Gue ngincer rumah itu Ki, gue lagi nyari rumah. Gue nyari di Menteng, di Cipete, di Cilandak. Gue nyari gitu kan. Udah survei sana sini. Terus gue tiba-tiba ngeliat story lu. Hah, itu kan rumah yang gue incer. Sumpah El. Yang mana sih rumah yang mana? Kan banyak tuh yang gue lihat. Yang ini loh, yang tangganya warna hitam. Tahu nggak? Yang di dalam rumahnya tangganya warna hitam. Terus ada meja makan. Terus rumahnya tuh kayak bener-bener asri banget gitu loh. Ya. Iya, yang lu bilang tuh rumahnya cakep banget. Ingat gak sih? Oh iya. Itu dia. Iya, gue tahu itu di Cilandak, memang di Cilandak kan. Kemarin gue udah sempat ngomong sama orang properti. Harganya 10M, coba bayangkan guys. 10M nih, kurang ajar si Taki kalau sampai dia ngambil ya. Gue doain dia nggak ngambil, kurang ajar emang. Gak Wir, silakan lo ambil aja Wir, nggak apa-apa. Gue mikir juga kemarin ada banyak pertimbangan juga sih kemarin itu sebetulnya. Karena kita bisa dapetin harga yang bisa lebih murah sebetulnya. Kemarin pas gue konsultasi, gue baru kebuka nih pikiran gue. Iya juga gitu. Artinya gini loh, kita tuh harus banyak belajar sama orang yang lebih berpengalaman di bidang properti. Iya. Makanya gue kemarin konsultasi gila-gilaan banget sama beliau sebelum gue ngambil langkah untuk membeli rumah itu gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita kali ini bicara lagi soal Wirda dan Taki Malik ya. Ini ada hubungan yang menarik sih. Tapi sebelumnya saya mau bilang ada perkembangan dari kantor Paitren itu dan masjid yang katanya Yusuf Mansur itu dulu ya bagian dari wakaf, tapi ya nanti di video berikutnya ya teman-teman. Nah, ini ngomongin soal bisnis yang dilakukan sama Wirda dan Taki Malik. Dan kalau kita melihat percakapan yang teman-teman lihat sendiri, berarti
jelas ya antara Taki Malik dan Wida Mansur ini sangat dekat karena sering berkomunikasi dan juga kayak saling support. Nah, tapi kalau kita melihat dari konsep yang dibangun pola bisnisnya, mereka mungkin sama. Jadi ya sama-sama berperilaku sama gitu ya soal bisnis. Nah, tapi sebelum kita ngebahas tentang perilaku bisnisnya, ada sebuah hal yang menarik dari percakapan mereka itu. Walaupun mereka memang jago, lumayan bagus gitu ya dalam berbicara, public speaking, lumayan lah untuk ukuran anak segitu, public speaking-nya udah bagus. Tapi untuk sains dan eksak itu sangat buruk ya teman-teman. Apa sih itu eksak? Itu ya Anda bisa, kalau Anda belajar, Anda bisa pahami eksak itu adalah ilmu-ilmu yang pasti, misalkan seperti matematika, fisika, kimia, dan beberapa yang terkait dengan itu ya teman-teman. Nah, kalau kita bicara soal eksak ini, kita bisa melihat komentar Wida sama Taki Malik ini bicara tentang persentase. Bayangin aja, menghitung persentase dari 20%, nggak ngerti gitu, sampai pusing katanya nolnya banyak gitu ya. 10 miliar aja nolnya banyak, 10 miliar kan gampang ya, 10 ditambah ribuan, ditambah ribuan, dan ditambah ribuan selesai gitu ya, jadi 10 miliar. Kalau hitung presentasi 10 miliar, gak paham, malah dia bilang sampai 200 juta dan kompak. Itu parah sekali sih menurut saya, teman-teman. 10 miliar kan gampang, tinggal presentasikan bahwasanya 10 miliarnya itu kan 100% gitu ya. 100%-nya 10 miliar, berarti 10%-nya itu 1 miliar, 20%-nya berarti 2 miliar. Kan seperti itu hitungannya kan, perkalian perpuluhan ya. Ini yang di anak-anak SD atau ya SD lah, diajarkan anak kelas 1 udah tahu namanya perpuluhan. Anak-anak sudah gede kayak gini nggak paham. Terus bagaimana kalau misalkan mereka mengolah bisnis yang di dalamnya ada banyak uang sedekah, uang wakaf yang di dalamnya banyak uang wakaf. Terus apalagi kalau misalkan ada modal-modal yang dideposit kepada mereka dari para, ya katakanlah jamaah gitu ya. Bagaimana mereka menghitung ya, pasti hancur gitu ya teman-teman. Pasti ya merugikan umat. Nah, sekarang kita pahami soal merugikan umat. Kalau misalkan kita melihat pola yang dibangun soal bisnisnya antara Taki Malik dan Wida itu kan pernah berbisnis soal ya hijab, terus token, dan juga di situ juga sebenarnya komunikasi itu tentang MBA ya teman-teman, tentang konsultasi bisnis MBA katanya. Dan juga merupakan yang sekarang mau dirilis gitu ya, namanya emas ya, Dream Gold katanya. Pengen aja kalau teman-teman menitipkan uang atau misalkan deposit uang atau registrasi senilai 5 juta yang Anda punya hak, katakanlah Anda jadi punya hak ambasador di situ katanya. 5 juta itu kalau udah dimasukkan ke emas itu udah jadi berapa itu ya? Digunakan untuk mendaftar aja kan, pasti orang bodoh yang mau melakukan itu gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita menghitung ya teman-teman, antara Taki Malik dan Wida Mansur ini ketika konsultasi ya, hitung-hitungan yang ditawarkan, yang dipertanyakan Wida itu soal membeli rumah. Nah, Taki Malik ngomong bla bla bla, katanya dia konsultasi, dan dia juga berkonsultasi katanya kepada orang yang penting gitu ya dalam konsultasinya. Kalau kita melihat di sini, ketika Taki Malik mau membeli rumah dan rumah yang sekarang bermasalah itu, pertama ya bermasalahnya karena belum lunas, ada tanah yang diduduki belum lunas. Terus keduanya itu uang itu bisa perlu dipertanyakan, maksudnya uangnya dari mana gitu ya teman-teman. Dan ada tuduhan uangnya adalah uang sedekah gitu, digunakan untuk membeli rumah. Jadi konsultasi yang dilakukan Taki Malik itu untuk pembelian rumahnya itu atas dasar apa gitu, sehingga konsultasinya itu menghasilkan Taki Malik menggunakan uang jamaah untuk menguasai lahan yang belum lunas, dibangun masjid, tapi terus-terusan meminta sedekah untuk masjid tersebut.
dan jumlahnya sangat besar teman-teman, sangat-sangat besar, dan itu untuk digunakan atas nama ya umat di sini ya, atas nama agama. Tapi kita lihat ya, ketika penggunaan atas nama agama itu, hidup Taki Malik seperti apa, dia bermewah-mewahan, bergaya, dan yang pastinya dia tidak bertanggung jawab atas bisnis-bisnis yang dilakukan dia gitu ya, yang katanya ya katanya juragan saffron tapi nggak jelas, malah bermasalah, bisnisnya bermasalah, bermasalah dengan rekan bisnis, terus dia juga terlibat dengan ya ada masalah dengan katanya dulu ada penipuan yang terkait dengan dia, dan masih banyak bisnis-bisnis yang bermasalah, dan sekarang ya katakanlah ini dianggap sebagai bisa jadi laten anak-anak para jemaah umroh gitu atau anak-anak travel gitu ya. Dan kemungkinan juga Wida Mansur juga melakukan hal yang sama, bukan Wida Mansur ya, artinya travelnya juga melakukan hal yang sama. Ada wakaf musyaf ya, dilakukan oleh kemungkinan ya di sini kan Wida Mansur juga punya travel katanya. Dan kemungkinan juga orang dari travel Wida Mansur ini, dan juga pastilah yang kalau misalkan travelnya Wida Mansur berarti ya ada hubungannya dengan Mansur gitu ya, mungkin melakukan hal yang sama gitu ya, dan itu bukan wajar menurut saya, karena sebenarnya wakaf Al-Quran itu setiap jamaah yang masuk ke sana, yang masuk ke Arab Saudi, itu sebenarnya untuk arah untuk wakaf itu sudah tersedia di sana. Pemerintah itu menyediakan tempat khusus untuk orang-orang berwakaf ya teman-teman. Jadi nggak perlu bantuan orang Indonesia untuk berwakaf di sana gitu ya. Dan kalaupun misalkan orang Indonesia mau berwakaf di sana, ada regulasi khusus untuk berwakaf. Makanya banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip itu mau mewakafkan Al-Quran gitu ya, dititip ke jamaah lain. Nah, karena memang nggak bisa langsung serta-merta nyimpen Al-Quran ke sana, tapi kalau misalkan perorangan nyimpen langsung Al-Quran ke sana, ya boleh dengan sebuah fakta ya teman-teman. Maksudnya harus membeli Al-Quran cetakan pemerintah Arab Saudi. Itu faktanya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Inti dari pembahasan saya adalah kalau misalkan Taki Malik berperilaku seperti itu, misalkan kayak ya mengumpulkan uang wakaf mushaf Al-Quran yang kemungkinan yang ngambil jasanya terlalu besar, ya sebenarnya bukan wakaf, itu kayak jual beli sebenarnya. Ya kemungkinan travel Yusuf Mansur belum melakukan hal yang sama teman-teman. Walaupun misalkan mungkin nggak publish gitu ya, tapi kan donasi untuk modal wakaf kayak itu udah biasa. Oke, sampai di sini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.